Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 7 April, hari Jumat, jam 8:43 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual, dan di video kali ini kita akan membahas tentang materi yang masih berkaitan dengan video kita yang minggu lalu. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Iki Putu. Ya, ini salah seorang teman kita yang memberikan komentar. Dia mengatakan, bahas lagi Pak, biar lebih mendalam tentang pola linier atau pola berpikir logika. Harapan tidak menjamin bahagia. Wah, ini pertanyaan yang menarik. Layak untuk kita bahas. Oke, mari kita belajar sama-sama. Dan siapkan kertas dan catatannya. Oke. Disclaimer lagi ya, sebelumnya bahwa apa yang saya sampaikan ini, saya ini bukan guru. Jadi ini cuma sekedar sharing pendapat aja. Boleh ya? Jadi saya tidak menggurui, belum tentu benar, check and recheck ya semua omongan saya, dan ini video saya buat secara spontan. Jadi namanya buat spontan itu pasti tidaklah seideal seperti apa yang kalau dibuat secara settingan ya. Nah, itu yang penjelasan saya tadi sudah nyerempet tentang ilmu yang disebut dengan pola pikir linier. Pola pikir linier. Oke? Nah, pola pikir linier itu ya kalau kita gambarkan grafiknya kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebihnya adalah seperti seolah-olah 1+1 sama dengan 2. Kaku. So, if ini dan ini. Jadi if ini dan ini. Nah, pola pikir linear ini adalah pola pikir yang dimiliki oleh mind. Contoh misalkan sekarang dunia linear. Contoh misalkan gini. Sekarang kita belajar ilmu pemrograman. Pemrograman komputer. Wah, kalau itu terlalu jauh, gini aja deh sekarang. Kita belajar rumus Excel aja deh. Oke? Bagaimana Pak caranya melakukan penjumlahan? Rumusnya bagaimana supaya komputer ini bisa tahu apa yang kita inginkan? Ya, maka sistemnya adalah linear. Kalau kamu salah melakukan rumus, ya salah. Contoh misalkan ini saya punya kolom di sini. Ya, kolom ini ada A, B, C, D, E. Ya, ini kolom 1 sebutannya. Maka kita kalau memerintahkan Excel, kita harus tulis sum dalam tanda kurung 1 and then press enter. Ya, 1 artinya kolomnya ini. Ya, kolomnya. Ini disebut dengan kolom. Ini kolom ini dari atas ke bawah nih. Oke? Nah, rumusnya ini harus benar. Ini harus linear. 1+1 sama dengan 2. Kalau ini nggak dijalankan, ya komputer atau program Excel tidak akan bisa menghitung berapa penjumlahan dari A, B, C, D, E ini. Oke? Jadi kalau kamu ingin berapa jumlahnya angka ini, tanda tanya ini, maka kamu harus menggunakan rumus ini. Harus, if ini dan ini. Yes, itu benar. Semua yang kita kita libatkan pikiran, karya dari pikiran, semuanya menggunakan rumus if ini dan ini. Itu namanya linear, kaku. Kalau kamu salah memberikan perintah, salah sedikit aja, salah titik, koma, ya tidak akan jalan. Ini berlaku bagi semua bahasa pemrograman. Rumusnya ya itu. Ya, ini yang disebut dengan rumus linear, dan ini tuh kaku. Ya, if ini dan itu. Statis. Tuh. Oke? Nah, contoh lagi misalkan yang linear itu. Misalkan kita belajar masak. Nah, belajar masak ini bisa kita menggunakan rumus pola linear. Bisa. Oh, garamnya sekian, sayurnya dipotong seperti ini. Lalu kemudian dipanaskan sekian menit. Ya, kemudian airnya dimasak dulu misalkan. Ini gulanya dicampur dulu. Baru kemudian nanti gula ditaruh terakhir. Nggak boleh gula taruh di awal. Kecap harus taruh terakhir karena mengandung gula. Kalau nanti mengandung gula itu bisa lengket, bisa rusak kalau kamu ditaruh di awal. Nah, rumusnya udah jelas. Rumus memasak, ya ini bisa. Bukan berarti selalu linear, enggak. Tapi bisa menggunakan rumus linear. If ini dan ini.
Kalau ini maka begini, kalau ini maka begini. Nggak bisa dilawan. Kalau kamu taruh kecap di awal, ya rusak kecapmu. Kecap tuh ditaruh terakhir. Setelah kamu udah mau jadi masak bakmi goreng, ya kamu kasih kecapnya terakhir. Jangan di awal. Itu udah rumus. Linear. Oke? Nah, semuanya ini akan menjadi tidak linear ketika kamu sudah berurusan dengan satu hal yang dinamis, bukan statis. Ya, kalau tadi bahasa pemrograman, ya lalu kemudian belajar matematika, belajar sains, itu kaku, statis. Tapi ketika kamu sudah mulai berurusan dengan data yang dinamis, nah, yang selalu berubah-ubah, ya tidak bisa kaku, tidak sama dengan kaku, maka rumus untuk linear ini tidak berlaku lagi. Oke. Contohnya yang paling sederhana adalah apa? Ya. Contohnya adalah bagaimana kita mencari jodoh. Nah, ya, oke. Mencari pasangan. Siapa di sini yang dulu atau sekarang mungkin ya mencari pasangan, ya, dan ketika ditanya, "Kamu mau pasangan seperti apa?" Pasti kamu punya, oke? Ada standarnya. Saya mau, Pak, karena saya perempuan, saya mau cari laki-laki yang lebih tinggi. Tuh. Apalagi laki-laki yang sukses, Pak. Saya cari laki-laki yang kaya. Anaknya orang kaya sehingga saya nggak usah kerja keras. Ya, yang tubuhnya atletis, boleh? Yang tidak merokok, tidak rokok, tidak alkohol, boleh? Apalagi? Yang seiman, Pak. Seiman. Dan macam-macamnya, ya. Macam-macam. Ketika ditanya, ini mungkin ketika masih kita SMP, ya SMA, ideal banget, betul? Ini adalah kondisi yang ideal. Ya, yang bisa mencintai saya apa adanya, Pak. Yang tidak pernah marah, yang mature, yang kebapaan, yang selalu ada ketika saya sedang down, ya. Ada nggak saya tulis ya. Oke? Semua orang pasti pernah punya seperti ini. Yang laki-laki pun yang sama. Cari perempuan yang rambutnya panjang, yang keibuan, yang baik hati, yang tidak pernah cranky, yang kalau bisa juga anaknya orang kaya, yang mencintai saya apa adanya, yang mau diajak minggat kemanapun saya mau, yang mau hidup gelandangan dengan saya, dan segala macam. Laki-laki punya, perempuan juga punya. Itu adalah sebuah jodoh yang ideal. Oke? Coba dilihat ketika waktu berlalu, ketika tiba-tiba dapat pasangan, entah menjadi istri atau menjadi suami. Ya, dalam kasus ini kita mencari ini seolah-olah seperti mencari suami. Apakah semua kriteria ini bisa terpenuhi? Ya, of course. Nggak usah jadi peramal, nggak usah jadi anak indigo. Saya tahu jawabannya adalah tidak. Karena kondisi ideal ini nggak akan pernah ada. Nah, kenapa kamu menciptakan kondisi yang ideal? Kamu seolah-olah berpikir bahwa mencari jodoh itu adalah linear. Siapa yang menentukan kondisi ideal ini adalah pikiran kita. Benar? Pikiran kita lah yang menentukan kondisi ideal ini. Linear. Seolah-olah seperti ini, ya, satu konsep happily ever after. Setelah menikah saya akan happily ever after. Siapa yang mengatakan seperti itu adalah pikiran. Pikiran menciptakan sebuah realitas. Hati-hati teman-teman. Oke? Nah, ketika nanti kita sudah punya suami, ternyata suaminya gak tinggi. Oke? Ternyata suaminya yang so-so, gak sukses-sukses amat. Apalagi boro-boro kaya. Mobilnya aja otok-otok ya. Mobilnya itu pun kredit masih lama ya. Masih merintis. Ya. Buru-buru badannya atletis, perutnya buncit misalkan. Wah, ternyata juga ngerokok. Ya, minum sih enggak mungkin ya, tapi dan yang paling parah mungkin tidak seiman. Pertanyaan sederhana, lah kok kamu mau menikah dengan suamimu itu? Ya, Pak, udah keburu cinta, betul? Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Cinta mengalahkan segalanya, Pak. Cinta mengalahkan pikiran. Kalau boleh saya tanya, cinta itu apa? Yes, betul sekali. Emosi. Emosi is the end product. Ya, emosi itu end product, ujungnya dari semuanya. Itu adalah emosi. Kamu kepingin mobil Mercedes-Benz.
Apa kepingin mobilnya? Bukan, kepingin emosinya. Emosi bagaimana rasanya naik BMW, naik Mercedes-Benz. Bagaimana bangganya saya, bagaimana ego saya, bagaimana saya dipuji-puji sebagai orang kaya, disanjung-sanjung, dihargai sebagai orang kaya. Emosi kan? Sama juga dengan cinta. Cinta ini adalah emosi. Akhirnya si perempuan ini, kita ngomong perempuan tadi ya, ini yang si perempuan ini akhirnya menikah dengan suami yang sama sekali tidak ideal. Apa ada yang salah dengan itu? Nggak ada. Karena dalam hidup ini tidak ada yang namanya ideal. Hidup itu selalu dinamis. Sesuatu yang ideal always linear. Kalau kamu berpikir linear, terus mempertahankan idealismemu, maka yang terjadi kamu nggak dapat jodoh. Coba perhatikan orang-orang yang mohon maaf berat jodoh itu adalah orang-orang yang paling ideal tentang perjodohan. Perhatikan pola itu. Saya ulangi ya. Orang-orang yang berat jodoh adalah orang yang paling ideal tentang jodoh. Coba tanya orang yang tidak dapat jodoh, tanya, kamu kepingin pasangan seperti apa? Wah, dia bisa menjelaskan dengan sangat-sangat ideal. Pasangan yang sangat, bagi kita yang sudah pernah menikah, bagi kita yang sudah menikah, akan membuat kita geleng-geleng kepala karena pasangan seperti itu, ya adanya cuma satu di kuburan. Betul? Adanya cuma di kuburan. Dan kalaupun memang itu ada, orang itu ya gak akan mau dengan kamu. Bener? Ya contoh misalkan ada perempuan, misalkan sampai sekarang udah umur sekian, tidak punya jodoh, masih mengharapkan jodoh. Lalu ditanya, kamu kepingin jodoh seperti apa? Oh, saya kepingin yang ini. Ya kalaupun ada nih orang bisa memenuhi semua kriteria ini, yang sangat ideal ini, kalaupun ada orang ini. Orang ini tidak milih kamu. Orang ini mungkin milih perempuan yang lebih cantik daripada kamu, yang lebih sempurna juga seperti kamu. Prinsipnya, kamu aja tidak sempurna, kok menuntut laki-laki sempurna? Wow. Itu? Jadi kalimat sempurna, ideal, ini hanyalah kalimat halu dalam hidup ini. Tidak ada dalam kamus di hidup ini bahwa kata-kata sempurna itu tidak ada. Tidak ada kata-kata ideal, itu tidak ada. Yang ada di dalam hidup adalah selalu perubahan, dinamis. Satu hal yang paling pasti dalam hidup adalah perubahan. Siapa yang menolak perubahan? Pikiran. Kenapa pikiran menolak perubahan? Karena pikiran itu berpikir secara linear. Karena pikiran berpikir secara linear, maka muncullah konsep namanya ideal. Suami ideal seperti ini, hidup ideal seperti ini, penghasilan ideal seperti ini, pekerjaan ideal seperti ini. Whatever ideal, itu semuanya tidak ada. Lucu ya? Sesuatu hal yang tidak ada, satu hal yang tidak mungkin dipenuhi, tapi kita selalu ingin mencapai satu hal yang ideal. Itulah pikiran linear. Ya, bisa dipahami ya. Sama juga ketika kita sekarang belajar tentang ilmu pengembangan diri. Ya, ini dia. Kita belajar lewat apa? Lewat main. Masuklah sebuah ilmu tentang law of attraction misalkan. Maka main akan mentranslate ilmu ini secara betul sekali, secara linear. Main akan menciptakan sendiri sebuah pemahaman, main akan menciptakan sendiri sebuah realitas sehingga seolah-olah seperti hidup ini ada yang linear. Seolah-olah seperti law of attraction ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Seolah-olah law of attraction ini adalah cara memasak. Akibatnya, apa yang terjadi? Akibatnya kamu akan kecewa. Ini sama persis dengan kalau misalkan kamu mau mencari jodoh, lalu kemudian kamu berpikir bahwa jodoh itu sama dengan linear. Gini loh, cara menaklukkan wanita. Gini cara menaklukkan pria. Rumus A, B, C, D, E, F, G. Seolah-olah seperti jodoh itu equal linear. Sehingga kalau kamu melakukan ini semua, maka kamu akan dapat pasangan. If ini, then result. Akibatnya apa? Kamu akan kecewa. Karena jodoh itu bukan linear.
Semakin kamu berusaha untuk mematematikakan jodoh, semakin kamu nggak dapet jodoh. Oke. Demikian juga dengan hal-hal lain. Jadi kamu harus mengetahui sifatnya itu apa. Jodoh ini adalah dinamis. Orang yang kamu kejar ini adalah manusia, bukan robot. Manusia yang punya emosi, betul? Namanya emosi ini pasti dinamis. Karena itu tidak boleh menggunakan rumus linier. Kamu harus masuk dalam dinamisnya. Kamu masuk dalam uncertainty-nya. Kamu harus masuk dalam up and down-nya. Kamu menikmati setiap perubahan. Sifat dari dinamis adalah perubahan. Nikmatin. Jangan kamu meminta satu hal harus statis. Ya kalau kamu berpikir linear, maka kamu akan menemukan jodoh yang statis. Inilah sebabnya kenapa di Jepang sudah mulai banyak orang yang sinting menikah dengan robot. Daripada saya cari wanita, manusia, lebih baik saya menikah dengan robot. Robot is mind product, betul? Wah, enak kalau menikah dengan robot. Robot itu nggak bisa marah. Robot nggak bisa cemberut. Nggak bisa ngomel-ngomel. Nggak bisa nuntut ini, nuntut itu. Always tersenyum. Ya, mau dipakai baju apa, ayo. Nggak pernah ngomel-ngomel barang-barang berantakan. Ditiduri kapan aja, oke, ayo. Bener? Ya, tapi robot ini, satu hal yang kelemahannya adalah robot ini tidak hidup. Robot ini mati. Kamu gak akan bisa merasakan hidup di dalam robot. Gak akan bisa. Tapi robot, yes. Robot akan berpikir linear. If ini dan ini, yes. Kalau itu yang kamu mau, menikahlah dengan robot. Gampang. Gak usah menikah dengan manusia. Cari robot. Enak. Akan memenuhi rasa linear. Memenuhi apa yang pikiranmu inginkan. Betul? Tapi kalau kamu mau menikahi manusia yang hidup, maka kamu harus pakai rumus hidup itu dinamis. Emosi bisa up and down. Sometimes kamu bisa berantem. Sometimes kamu bisa dimarahin. Sometimes dia bisa tersenyum. Sometimes dia bisa menangis. Sometimes dia bisa cemberut. Itulah hidup. And setiap hari kamu harus menyelam dengan kedinamisan. Menyelam dengan uncertainty. Menyelam dengan up and down. Itulah pernikahan. Nikah dengan manusia. Bukan nikah dengan robot. Oke? Sehingga rumusnya mempertahankan perkawinan adalah jangan buat perkawinanmu seperti linear. Buatlah perkawinanmu itu seperti manusia. Menikahlah, perlakukan dia sebagai manusia. Terimalah kelebihan dan kekurangannya. Namanya manusia itu, there's always up and down, always plus and minus. Jangan jadikan dia sebagai jodoh. Jangan jadikan dia sebagai pasangan yang sempurna. Gak ada itu. Oke? Kalau kamu mau cari sempurna itu, ya cari di kuburan. Atau kamu cari robot. Sampai sini bisa dipahami? Oke? Kembali lagi. Tadi kita bicara. Kalau kamu belajar law of attraction, belajar apapun, nomor satu kamu harus mengetahui. Law of attraction ini ingin apa? Oh, saya law of attraction ini Pak, ingin memahami tentang hidup. Namanya pengembangan diri. Memahami tentang bagaimana diri ini. Mengamati bagaimana emosi diri. Bagaimana dealing dengan hidup. Itulah kenapa saya belajar law of attraction. Oke, perhatikan. Data hidup ini linear atau dinamis? Dinamis, betul. Perlakukan dia sebagai satu hal yang dinamis. Jangan berpikir linear. Percaya deh sama saya, kalau kamu sekarang mencoba untuk melinearkan hidup, maka kamu akan kecewa. Kamu akan menggunakan ilmu cocokmologi untuk menutupi rasa kekecewaanmu. Oke? Paham? Contoh misalkan, di dalam ilmu law of attraction kita harus gratitude. Merasakan feel gratitude. Supaya bisa gratitude, maka kamu harus memberi. Memberi. Give. Ya. Karena kamu memberi, kamu akan merasakan abundance. Dan kalau kamu merasakan abundance, maka rezekimu akan datang. Maka hidup akan berbaik hati pada dirimu. Oh, jadi harus memberi. Yes.
Jadi semakin banyak saya memberi, maka gratitude saya jadi makin banyak, maka abundance saya makin banyak, maka rezeki saya makin banyak. Linear kan? 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka setelah kamu mendengar seperti, oh kalau gitu saya harus banyak memberi. Kalau saya cuma memberi 1, kurang. Mungkin saya harus memberi 2. Oh mungkin saya memberikan 10, pasti lebih banyak lagi. Oh kalau saya bisa memberikan 100, wah lebih banyak lagi. All in memberinya. Apalagi kalau sudah dikasih embel-embel, kalau kamu memberi 1, dibalikin 10. Wah, mulai otaknya ngitung. Kalau gua balik kasih 10, berarti gua dikasih 100. Kalau gue dikasih 100, berarti gue dikasih 1000. Wah, kalau gue sekian, mulai dihitung. If ini dan ini. Betul? Lalu kemudian, oke, semua barangnya dikasih. Penghasilannya semuanya kasih ke orang miskin. Kasih sumbangan panti asuhan. Supaya ada motif. Supaya saya bisa kaya raya. Supaya dapat banyak rezeki. Yang terjadi, lah kok bangkrut? Lah kok saya sekarang jadi gelandangan? Lah kok saya jadi cerai dengan istri saya karena terlalu banyak memberikan ke orang lain. Akibatnya, wah, law of attraction ini palsu. Bullshit ini ilmunya. Gak ada guna ini, gak bisa diterapkan dalam hidup. Ya of course gak bisa diterapkan dalam hidup kalau kamu berpikirnya ala pikiran, berpikir ekstrim. Oke? Berpikir dalam bentuk linear. Yang kamu mau pakai itu hidup ini tidak dalam bentuk linear. Hidup itu dinamis. Sampai sini dulu bisa dipahami gak? Oke? Ini loh akan menjadi filter kuat kita. Kalau kita mempelajari ilmu pikiran, kalau kita tahu bagaimana cara pikiran bekerja, maka kita menjadi punya filter yang kuat dalam otak kita. Ya. Setiap ilmu yang kita pelajarin selalu linear. Oke? Setiap ilmu itu selalu linear. Coba Anda ikut seminar apapun, ya, pengembangan diri. Misalkan, contoh sederhana deh. Kelas premium kemarin baru belajar tentang Divine Matrix. Kita bahas ulang. Caranya Greg Braden menyampaikan Divine Matrix linear. Seolah-olah seperti, kalau gini maka begini, kalau gini maka begini. Coba kita tinggal afirmasi. Ya, semua jawaban sudah ada di sini. Lalu kemudian kita tinggal percaya aja. Ya, ada baca bukunya The Secret. Tinggal kita tulis, kita yakin, kita percaya. Ternyata loh kok nggak bisa. Kamu harus punya filter. Kalau kamu tahu cara Greg Braden menyampaikan karena semua pintu gerbangnya dalam mind, maka Greg Braden dan guru-guru yang lain harus menyampaikan dengan cara linear. Of course. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah kita sebagai orang awam tidak dibekali ilmu ini. Ini ilmu yang sangat penting, teman-teman. Ilmu ini harusnya saya sharingkan di kelas premium ya, harusnya ya. Ya, karena ini ilmu penting. Inilah fondasi dari kita belajar ilmu apapun. Kita menyadarin bahwa guru yang di depan sana itu ideal. Ideal banget. Apapun ilmunya. Ya. Oh, jadi kalau gini maka gini. Wah, berarti saya sukses. Belajar vibrasi. Wah. Berarti vibrasi saya harus begini. Ini kalau vibrasinya. Belajar Ho'oponopono termasuk. Berarti semuanya kalau kita kasih mantra Ho'oponopono, hidup kita langsung mulus. Happily ever after. Begitu? No. Belajar spiritual, langsung kita hidup bahagia selamanya. Gak ada lagi problem. Begitu? No. Eckhart Tolle adalah guru yang paling berani. Dia mengatakan, hidup tidak pernah menjanjikan kebahagiaan. Semakin sering kamu menagih kebahagiaan pada hidup, semakin sulit hidupmu. Tapi lucunya, ketika kamu berhenti menuntut hidup memberikan kamu bahagia, kebahagiaan itu akan sering datang dalam hidupmu. Betul? Hati-hati teman-teman, kita tetap belajar ya. Bukan berarti kita berhenti belajar, tapi paling tidak kita sekarang punya modal dalam tanda kutip bahwa apapun yang diajarkan oleh guru-guru di luar sana, itu selalu akan linear. Apa yang diajarkan oleh dia, semua itu adalah satu hidup yang ideal. Di mana hidup ideal itu gak akan pernah ada. Contoh misalkan, kalau kita bernapas pakai buteyko, maka tubuh kita gak pernah sakit lagi. Oh ya? Tapi pada saat Anda ikut kelasnya buteyko, yes, itu seperti itu. Gak ada yang salah dengan itu. Seolah-olah seperti, kalau kamu pakai buteyko, maka kamu akan menjadi Superman. Kamu akan bahagia selalu. Kamu akan sehat selalu. Tidak akan pernah sakit. Oh iya? Sekali lagi,
Tidak ada yang salah dengan ilmu buteko. Yes, betul. Itu adalah ilmu yang berguna bagi hidup manusia. Tapi kalau kamu menuntut buteko menjadikan kamu jadi sempurna, menjadi superhuman, maka kamu akan kecewa. Oke. Yang membuat kecewa bukan gurunya, bukan ajarannya, tapi ekspektasimu tentang ilmu itu yang membuat kamu kecewa. Apa ekspektasimu? Karena kamu berekspektasi setelah kamu melakukan ilmu A, kamu akan menjadi linear. If ini, then ini. Oke? Nah, inilah ciri-ciri belajar ilmu spiritual, teman-teman. Ilmunya subtle, tapi kalau kita memahami landasan filosofinya, kamu akan mendapatkan benang merahnya. Tonton video ini berulang kali, diskusikan di dalam kolom komentar, sharingkan ke teman-teman yang lain. Supaya kita sebagai pembelajar, sekali lagi ya, kita berarti saya dan kamu sebagai pembelajar. Saya bukan guru loh. Bukan guru spiritual, jauh. Bukan guru pengembangan diri, jauh. Diri saya pun juga penuh dengan kekurangan, of course. Tidak sesempurna yang kamu kira. Kita sama-sama belajar. Saya pun belajar ilmu-ilmu yang lain. Terus belajar, terus menerima, keep open mind. Tapi modalnya satu, jangan sampai kita terbawa arus untuk berpikir linear. Karena kalau kamu belajar spiritual, belajar pengembangan diri, belajar ilmu-ilmu modern yang berkaitan dengan hidup, lalu kemudian kamu mencoba untuk melogikakan hidup, membuat hidup yang dinamis dibuat jadi statis, meliniarkan hidup seperti apa yang modern pikiran, siap-siap kamu akan sering kecewa. Dan kecewa itu gak apa-apa, karena dengan kekecewaan kamu akan di-adjust, betul? Akan disesuaikan. Hidup akan mengajarkan, nah, anakku, mari, bukan seperti itu. Pola pikirmu salah. Hidup harus seperti ini, mari saya ajarin yang benar seperti ini. Karena itu, siapa guru terbaik kita? Hidup, benar sekali. Ya, dan at the end, kita belajar. At the end, akhirnya kita harus mengakui bahwa di dalam hidup ini, rumusnya cuma satu, yaitu menerima. Penerimaan total. Akhirnya, ujung dari belajar spiritual adalah menerima hidup. Apapun itu. Menerima semua kejadian yang datang dalam hidup kita ini dengan apa adanya. Kita belum bisa mencapai itu. It's okay. Saya pun juga belum bisa mencapai itu. Tapi saya tahu, yes, itu adalah ending. Kita setiap hari diajarkan untuk bisa menerima. Itu kan intisari belajar spiritual. Ada prosesnya, ada journey-nya. Tapi itu adalah endingnya. Bahwa setiap hari kita diajarkan untuk bisa menerima apapun yang hidup kasih ke kita. Tanpa embel-embel baik atau buruk. Jahat atau baik. Nasib baik atau nasib buruk. Nikmatin aja perjalanannya. Jangan pernah bertanya, Pak, kapan kita sampai? Perjalanan yang indah untuk kita nikmatin. Gak apa-apa kita salah. Gak apa-apa kita tersesat. Nikmatin aja perjalanannya. Jangan mengutuk apapun. Jangan menolak apapun. Semuanya sudah baik adanya. Good? Thank you teman-teman sudah nonton video ini. Semoga bisa memberikan insight. Sudah 30 menit loh ya. Wah, silakan lihat ulang video ini kalau masih belum paham, didiskusikan. Suka materi seperti ini, ikut kelas premium membership. Oke, kita akan diskusi hal-hal seperti ini, sama-sama belajar dengan menjadi lebih baik. Thank you teman-teman. Selamat berakhir pekan. Kita ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.